maka siapa yang mengambil sepotong ranting darinya, ranting itu akan memasukkannya ke dalam surga. Sifat kikir itu berupa sebatang pohon di neraka. Maka siapa bersifat kikir, ia pun memegangi rantingnya dan tidak meninggalkan ranting itu hingga memasukkannya ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda dari Jibril alaihissalam bahwa Allah berfirman, Inna hadha din irtadaituhu li nafsi walan yuslihahu illa as-sakha'u wa husnul khuluq fa'akrimuhu mastata'tum. Sesungguhnya ini adalah agama yang aku ridhai bagi diriku dan tidak akan membaikannya kecuali sifat dermawan dan akhlak yang baik. Maka muliakanlah dia sebagai kemampuanmu. Dalam suatu riwayat, maka muliakanlah dia dengan kedua sifat itu selama kalian berteman dengannya. Nabi SAW bersabda, Ma jabalallahu waliyan illa ala sakha'i wa husnil khuluq. Tidaklah Allah memberi watak pada seorang wali kecuali dengan sifat dermawan dan akhlak yang baik. Dari Jabir ia berkata, ada yang berkata, Ya Rasulullah, iman yang mana lebih utama? Beliau menjawab, sabar dan tenggang rasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Zubair mengirimkan kepadanya uang dalam 2 wadah berjumlah 180.000 dirham. Kemudian ia menyuruh mengambil piring dan terus membagikan uang itu kepada orang-orang. Di waktu sore Aisyah berkata, Hai sahaya, bawakan makananku untuk berbuka. Maka ia pun datang membawa roti dan minyak. Kemudian Ummu Durrah berkata, tidakkah engkau dapat membeli daging sedirham dengan uang yang engkau bagikan tadi supaya kita berbuka dengannya? Maka Aisyah berkata, coba engkau ingatkan aku, tentu aku lakukan. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsiya bi taqwallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima wa ba'd. Qala al-musannif al-imam Abu Muhammad al-Ghazali alaihi rahmatullah, fasal tentang keutamaan sifat dermawan. Walaupun Imam Ghazali ini menjelaskan kebanyakan dari isi kitab Ihya Ulumuddin ini dari sebagian bab yang al-muhlikat, yang membuat orang bisa celaka dan binasa. Buruknya pengaruh tentang dunia dan ada apa yang ada di dalamnya yang berkaitan dengan dunia, baik itu harta, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Tapi di sini Imam Ghazali juga memberi penjelasan di antara keutamaan sifat orang dermawan. Mesti juga ada kaitan dengan dunia. Tidak mungkin orang yang secara global orang dermawan itu adalah orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi dengan harta kekayaannya di jalan Allah. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya walaupun dia berbentuk atau berbau duniawi, Al-Imam Ghazali juga menjelaskan ada keutamaan bagi orang yang diberikan Allah harta kekayaan yang bisa menjadikan dengan sebab itu kemuliaan atas dirinya di dunianya dan di akhiratnya. Tamam. Nah, salah satunya beliau menjelaskan apa? As-sakha, sifat dermawan. Apabila harta tidak dimiliki, maka manusia harus bersifat qanaah. Ya, orang tidak dikasihkan Allah kekayaan atas dirinya, maka pada diri orang tersebut mesti ada sifat merasa cukup. Qanaah itu tidak mengeluh, tidak ngomel, tidak menolak untuk menerima apa yang diberikan Allah atas dirinya.
atas apa yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya dari kekurangan yang didapati pada dirinya. Dia selalu merasa qanaah. Tapi kalau diberikan kelebihan harta, kekayaan, rizki yang banyak, maka hendaknya dia dermawan, bukan kikir. Kalau dia sampai kepada kedudukan as-sakha, dermawan, maka tidaklah ini orang masuk ke dalam kriteria celaka terhadap apa yang dimiliki olehnya dari dunia tersebut. Ya. Banyak orang yang terfitnah dengan harta kekayaan, padahal kalau dia ingin jadikan kekayaan tersebut tidak membuatnya terfitnah, hendaknya dia menjadikan dirinya dermawan. Kalau dia tidak dermawan dengan harta kekayaan yang ada padanya, maka orang ini akan menjadi kikir. Itu yang mencelakakan. Kalau dia dermawan, dia mulia di sisi Allah. Bila tidak dimiliki atas dirinya harta, hendaknya dia qanaah. Kamu kaya, dermawanlah, jangan kamu kikir. Kamu tidak diberi kekayaan sama Allah, harta yang melimpah, merasa cukuplah. Tampilkan pada diri kita sifat qanaah. Setiap apa yang kita dapatkan, alhamdulillah. Ya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah berangan-angan, tidak pernah mempunyai hayalan yang melampau terlalu jauh, pengen seperti orang kaya. Enggak. Itulah yang terbaik dari Allah untuk diri kita yang mendapatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, hadits ini dalam Musnad Muhammad bin Hanbal disebutkan periwayatnya adalah Abu Hurairah. Nabi bersabda, sifat dermawan itu berupa sebatang pohon di surga yang rantingnya menjulur ke bumi. Ada perumpamaannya. Ada pohon di surga, rantingnya sampai ke dunia ini. Siapa yang mengambil sepotong ranting darinya, artinya siapa yang memiliki pada dirinya sifat dermawan. Dermawan itu perumpamaannya kemuliaan yang Allah persiapkan, dan ranting yang menjulur ke bumi ini itulah sifat dermawan. Sifat yang mulia, yang baik, yang suka menolong orang, suka berbagi dengan orang, suka membantu orang saat dia diberikan kelebihan di dalam materinya. Maka ranting itu akan memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya sifat dermawan yang ada pada diri hamba tersebut akan menghantarkan dengan kedermawanannya waktu masih hidup, setelah meninggal ke dalam surga. Dia akan diantar oleh kedermawanannya. Sifat dermawannya itu baik dia sama orang, tidak kikirnya. Ya, orang yang dermawan itu lawan katanya bakhil, pelit. Ya, kalau udah pelit, maka tidak akan ada dermawan pada dirinya, sifat dermawan. Tapi kalau orang yang memiliki sifat dermawan, maka tidak ada sifat bakhil pada dirinya. Nah, dermawan ini diumpamakan Nabi, ranting dari satu pohon di dalam surga yang Allah persiapkan bagi orang yang siapapun yang memilikinya, yang ada pada dirinya sifat dermawan tersebut. Sifat itulah yang akan menghantarnya ke surga. Sifat kikir berupa sebatang pohon di neraka. Alhamdulillah. Kalau kikir ini ya ada pohon di dalam neraka, rantingnya juga sampai ke bumi. Ranting itu sifat kikir. Siapa yang mempunyai sifat kikir, ia pun memegangi rantingnya. Artinya dia pada dirinya ada sifat pelit, sifat kikir.
Padahal diri orang tersebut, ranting pohon di neraka dipegang sama dia. Allah. Ada ranting dari surga bukan dipegang sama dia, tapi yang dari neraka. Ini bagi orang yang mempunyai sifat itu pada diri kita manusia, ya. Positif, negatif, ya, baik, buruk, itu sifat pada diri. Tapi diumpamakan oleh Nabi seperti ini. Ia pun memegangi rantingnya dan tidak meninggalkan ranting itu hingga memasukkannya ke dalam neraka. Artinya sifat kikir itu mengarahkan si pemilik sifat tersebut ke dalam neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan kita dari sifat kikir. Allah tumbuhkan di dalam hati dan diri kita sifat dermawan, as-sakha. Satu sifat yang sangat mulia di sisi Allah. As-sakhi. Bilang Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah binti Abi Bakar. Orang yang sakhi dermawan, garibun minallah, wa garibun minan nas, wa garibun minal jannah, ba'id anin nar. Orang yang dermawan, kata Nabi, dekat sama Allah dia. Dekat sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Dekat pula itu orang dengan surganya Allah, jauh dari neraka. Siapa yang memiliki sifat dermawan? Sakhiyun. Wal bakhil, sedangkan sifat bakhil ba'idun minallah. Ba'idun minan nas. Ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang kikir, sifat pelit, sifat kikir, gak mau bantu orang. Orang minta tolong padahal dia mampu menolong, gak mau dia tolong. Orang butuhkan harta yang dia miliki, gak mau dikeluarkan hartanya untuk menolong orang yang butuh. Nah, ini kikir nih, pelit nih orang. Kalau tidak karena yang minta tolong itu dalam keadaan yang terdesak, mungkin dia tidak akan minta tolong. Dan dia meminta tolong kepada orang yang pantas untuk dia minta pertolongan kepadanya karena kelebihan yang Allah berikan. Tapi ini orang kikir, pelit dia. Maka dia telah memiliki satu sifat penghuni neraka. Bilang Nabi, yang kikir, orang yang pelit, dia jauh dari Allah. Dia jauh dari manusia. Siapa yang suka sama orang yang pelit? Siapa yang suka dengan orang-orang yang memiliki sifat kikir? Malah dijauhi dia sama manusia. Orang gak akan suka sama. Tapi orang yang dermawan, suka bantu, malah dia dicintai oleh manusia. Jauh dia dari surga. Karena yang dekat sama surga itu sakhi, dermawan, bukan bakhil. Ngaribu minan nar. Justru malah dekat nih orang kikir dengan neraka. Kenapa? Karena memang rantingnya pohon di neraka yang menjulur sampai ke dunia ini namanya kikir, bakhil. Nah, jangan dipegang itu sifat, jangan apalagi dipelihara. Apalagi dirawat. Ya boleh sifat kikir ada pada diri orang yang beriman. Kalau dia diberi kelebihan, hendaknya dia memberikan kelebihan tersebut kepada yang membutuhkan, yang memerlukan. Kalau dia orang yang tidak mampu, maka hendak dia bersifat qanaah. Kalau dia diberikan kelebihan, jangan dia kikir, jangan dia pelit, jangan dia tidak mau membantu orang yang membutuhkan. Allah berikan pemahaman insyaallah. Nabi bersabda dari Jibril, Allah berfirman. Nah, hadits qudsi sudah kita jelaskan kemarin makna hadits qudsi ya. Inna hadza dinur tadaituhu li nafsi wa la yuslihu illa sakha wa husnul khuluqi fa akrimu mastata'tum. Sungguhnya ini adalah agama yang aku ridhoi, maksudnya Islam. Allah katakan dalam Al-Qur'an, innad dina indallah, satu-satunya agama yang diridhoi Allah, yang menjadi pilihan Allah adalah agama Islam.
dan tidak akan membaikkannya. Maksudnya siapa? Kitanya orang muslim itu tidak akan sempurna di dalam keislaman kita. Kalau agama di sisi Allah diakui sama Allah, diridhai oleh Allah, agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini hari kusempurnakan untuk kalian, kata Allah. Apa? Agama. Dan aku ridhoi atas kalian. Apa agamanya? Islam agama kalian. Maka agama di sisi Allah Islam, tapi pengikut muslim namanya itu pengikut yang berpegang teguh, yang berkeyakinan dengan agama Allah ini namanya dikatakan muslim, orang Islam. Nah, di dalam kemuslimannya si muslim ini, di dalam keislamannya si muslim ini tidak akan sempurna nilai-nilai keislaman pada dirinya sehingga sifat dermawan dan akhlak yang baik ada pada diri orang tersebut. Paham dong? Ya. Nanti ditanya agamamu apa? Islam. Agama ana Islam. Adakah dua sifat ini pada diri kita yang mengatakan diri kita Islam? Ya, mengatakan diri kita Muslim. Apa yang pertama? Sakha, dermawan. Yang kedua, husnul khuluq, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Berapa banyak amal yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah tidak menyampaikan dia kepada derajat yang tinggi di sisi Allah sebagaimana orang yang memiliki dua sifat ini. Ya. Cepat kilat dia bisa sampai kepada kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Walaupun amalnya sedikit. Tapi sifat dermawan ada pada dirinya. Dermawan itu tidak tolak ukurnya hanya kepada mereka yang diberikan harta kekayaan, walaupun secara umumnya ya. Tapi engkau memudahkan urusan orang, menolong orang, membantu orang, baik dengan pikiranmu, dengan tenagamu, dengan solusi yang kau bisa berikan kepada mereka karena dia punya masalah. Itu dermawan. Itu sifat dermawan. Dan adab yang akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, itu dicintai di sisi Allah. Ini dua sifat cepat sekali menyampaikan seorang hamba derajat yang tinggi di sisinya. Ada orang yang banyak ibadah, tapi bakhil. Tidak ada nilai di mata Allah, bahkan dibenci sama Allah. Tapi ada orang yang bodoh, ibadah sedikit. Maksudnya bodoh sini ibadah sedikit. Cuma dia baik akhlaknya, dermawan orangnya, lebih dicintai Allah ketimbang yang pertama tadi. Ibadahnya banyak tapi kikir, pelit. Itu tidak ada dicintai sama Allah. Yang lebih dicintai sama Allah walaupun ibadahmu sedikit, tapi sifat dermawan pada diri manusia ini ada. Sifat akhlak yang baik, husnul akhlak ada juga pada dirinya. Meski ibadahnya kecil, ibadahnya sedikit, dia lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan pemahaman untuk kita insya Allah. Apalagi kalau ibadahnya banyak, dermawan husnul akhlak juga ada pada diri, sempurna udah. Perfect sudah nih orang. Ibadah banyak. Sifat dermawan ada pada dirinya. Husnul akhlak ada juga pada dirinya. Sempurna udah. Tidak ada yang kurang lagi. Yang sedikit ibadah tapi sifat akhlaknya baik aja dicintai sama Allah. Yang banyak ibadahnya tapi bakhil, dia tidak mahbub indallah. Apalagi kalau ibadah banyak, dermawan akhlak baik, sempurna banget sudah. Allah berikan untuk kita ini sifat insya Allah. Allah anugerahkan kepada kita insya Allah. Allah rizkikan kepada kita dan keluarga kita, anak keturunan kita insya Allah sakhiyun wa husnul adab. Sifat dermawan dan akhlak yang mulia. Oleh sebab itu Allah katakan dalam hadis qudsi ini, sifat dermawan dan akhlak yang baik itu
cerminan muslim yang sesungguhnya. Sejatinya muslim itu memiliki dua sifat ini. Kalau tidak ada sifat ini pada seorang muslim, maka dia telah menghancurkan Islam yang ada pada dirinya. Bukan Islam agama Allah yang hancur, tapi keislaman pada dirinya dia telah porak-porandakan. Jaga ini dua sifat ini, maka akan sempurna Islam kita, sedikit demi sedikit akan menjadi sempurna. Allah berikan pemahaman. Dalam riwayat, maka muliakanlah dia dengan kedua sifat ini. Maksudnya muliakanlah dia apa? Islammu. Islam kita ini muliakan dengan dua sifat ini. Pertama, dermawan, sakhiyun. Yang kedua, husnil akhlak. Baik budi pekerti. Makmurkan Islam ini pada diri kita dengan dua sifat ini. Makmurkan dengan kedermawanan, bantu orang. Kamu diberikan kelebihan rezeki, bantu keluarkan hartamu untuk membantu orang. Ya, untuk memudahkan urusan orang kalau itu perihalnya harta benda. Ya. Atau dengan lain sebagainya, dengan menolong selain harta benda, itu sifat dermawan dan terpuji. Ya. Akhlak yang baik begitu juga terhadap orang yang lebih tua, hormat. Terhadap guru, hormat. Ya. Dengan anak yang lebih kecil, umurnya lebih rendah dari kita, mengasihi. Nah, itu bagian daripada akhlak. Nah, makmurkan keislaman kita ini, Islam pada diri kita dengan dua sifat ini, maka kamu akan dimuliakan Allah. Maka kamu akan disempurnakan oleh Allah Islammu. Ma jabalallahu waliyan illa ala sakha wa husnil khuluq. Ini riwayat oleh Sayyidina Aisyah hadisin. Nabi bersabda, diriwayatkan oleh Aisyah As-Siddiqah. Ma jabalallahu waliyan illa ala sakhi wa husnil khuluq. Tidak Allah memberikan watak pada seorang wali min auliyaillah di atas muka bumi ini, kecuali wali tersebut, orang yang dimuliakan Allah ini, mesti ada pada dirinya dua sifat ini. Pertama dermawan, yang kedua akhlak yang baik. Ada orang berkata, ya Rasulullah, iman yang mana lebih utama? Beliau menjawab, sabar dan tenggang rasa. Nah, tenggang rasa termasuk daripada sifat sakhiyun, dermawan. Aisyah radhiyallahu anhu pernah suatu ketika didatangkan uang sebanyak 180.000 dirham. Banyak itu. Kemudian beliau menunjuk memerintahkan salah satu budaknya, hamba sahayanya, untuk menginfakkan, mensedekahkan itu 180. Dapat langsung dikeluarin. Dapat langsung dikeluarkan. Di waktu sore sudah selesai urusan, membagikan hartanya kepada yang membutuhkan. Minta disiapkan makanan, dibawalah roti dan minyak. Minyak itu untuk melembutkan roti tadi supaya enak kalau ditelan, tidak kasar atau mengganjal di tenggorokan. Dengan minyak tadi itu lebih memudahkan untuk dimakan. Kemudian Ummu Durrah berkata kepada Aisyah, tidakkah engkau dapat membeli daging 1 dirham? Maksudnya dari 180.000, 1 dirham itu cukup untuk beli daging. Belilah daging. Jadi makan roti itu enggak sama minyak doang, ada dagingnya. Dengan 1 dirham tadi dibelikan itu daging. Apa jawab Siti Aisyah? Coba kau ingatkan. Luar biasa. Ya. Nginget untuk diri aja enggak. Yang dia ingat orang yang membutuhkan dari uang yang dia dapatkan 100. Dan itu bukan disimpan. Dapat langsung dapat malam besok start. Keluar sampai sore selesai. Lapar, ingin makan. Dapatnya roti sama minyak yang ada. Kata pembantunya yang membantu membagikan, sedekahkan ini harta, kenapa tidak beli daging, tinggalkan 1 dirham? Coba kau ingatkan. Kalau kau ingatkan ya mungkin yang kau sedekahkan 179.999. 1 dirhamnya dibelikan daging. Ini kagak. Tidak ingat sama sekali Siti Aisyah. 180.000 dirham dapat. Itu semua dikeluarkan di jalan Allah. Subhanallah. Sakha, dermawan. Ini ciri-ciri orang yang
yang di dalam harta kekayaannya dinamakan sakhi. Mengutamakan orang lain daripada dirinya. Sifat sakhi, dermawan ini terpuji. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang menceritakan, menjelaskan akan sifat dermawan ini. Di antara firman Allah mengatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kita sahabat yang menjamu tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengutamakan itu tamu Nabi, dan mereka sahibul bait menahan daripada makanan yang mestinya mereka makan, tapi dijamukan untuk tamunya Nabi di malam tersebut. Mereka bermalam dalam keadaan lapar. Suami, istri dan anaknya. Tapi perbuatan dermawannya itu terpuji di sisi Allah hingga Allah menurunkan ini ayat ditujukan kepadanya. Sampai kata Nabi esokan harinya, apa yang kalian perbuat sampai perbuatan kalian itu menuai pujian dari Allah? Ternyata dia mengkedepankan tamunya Nabi yang menginap di rumahnya. Memuliakan tamunya Nabi yang menginap di rumahnya di malam tersebut. Makan yang tersisa mestinya untuk anak dimajukan, dikedepankan untuk memuliakan tamu Nabi. Anaknya udah ditidurkan. Suami istri pura-pura makan. Tamunya melihat lagi makan, ternyata yang dimakan itu cuma bayangan doang. Akhirnya makanlah ini tamu bermalam dengan perut kenyang. Tapi perbuatannya ini mengkedepankan dermawan. Dipuji sama Allah hingga Allah memberitahukan kabar baik tersebut yang dilakukan ini sahabat Ansor kepada Nabi dengan turunnya ini Al-Quran. Ya. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Firman Allah dalam Al-Quran, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di jalan Allah itu semata untuk mendapatkan ridha Allah. Ya, jangan kita mengeluarkan harta kita ada unsur lain. Enggak. Ya. Fi sabilillah artinya betul-betul untuk Allah, mengharapkan ridha Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'as sanabil. Sebagaimana biji yang ditanam, benih yang ditanam, yang menumbuhkan tujuh tangkai. Dari satu biji yang ditanam, bibit yang ditanam tadi tumbuh tujuh tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkai itu tumbuh 7 biji, tumbuh 7 buah-buahan dari satu biji itu. Nah, kalau dikalikan berapa? Setiap tangkai tadi ada 100 biji. Kalau 7 dikali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu melipat gandakan kebaikan yang kalian lakukan. Nah, ini perumpamaan yang Allah berikan adalah orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah semata mengharapkan ridhonya Allah. Nggak ada pengen dapat pujian dari orang, tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari yang mendapatkan bantuan tadi, yang mendapatkan bantuan, yang membantu mengharapkan pujian, mengharapkan ucapan tidak ada sama sekali, semata liwajhillah. Semuanya itu fisabilillah, di jalan Allah dia keluarkan hartanya tersebut. Perumpamaannya bilang Allah seperti yang menanam satu bibit tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai punya 100 biji, 100 buah yang tumbuh ini dalam satu tangkai. Kalau 7 tangkai 700, makanya Allah yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu melipat gandakan dari 1, 10 sampai 700 kali lipat. Kebaikan dari satu kebaikan yang kita keluarkan di jalan Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi la yatba'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Di dalam menginfakkan tersebut tidak mereka dari apa yang diinfakkan, yang dikeluarkan hartanya,
Tidak mereka melakukan satu perbuatan seperti mana itu menyebut-nyebut. Menyebut-nyebut apa yang dia keluarkan dari hartanya saat membantu orang. Tidak disebut-sebut. Wala menyakiti dari apa yang dibantukannya terhadap harta yang dikeluarkan itu orang yang menerimanya. Ya, aneh mengeluarkan harta untuk fulan. Atau membuat apa yang menerima merasa sakit dari apa yang diucapkan. Kalau bukan karena dia, kalau bukan karena, bagaimana yang seperti itu? Dia mendapatkan pahala. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah la yatba'u, tidak diikuti dengan daripada apa yang dikeluarkannya dari harta sumanna wala adza. Lahum ajruhum, bagi mereka pahala dari Allah. Inda rabbihim la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada sama sekali rasa takut wala sedih. Siapa yang mengeluarkan harta di jalan Allah semata mendapatkan ridha Allah. Tidak ada rasa takut. Maksudnya rasa takut bagaimana? Masa sedih bagaimana? Ya, sama seperti di ayat yang lain yang Allah firmankan tentang keutamaan dan kemuliaan orang istiqomah. Alladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzal alaihimul malaika alla yakhafu wala yahzanun wa abshiru bil jannati ila akhir ayat. La khaufun wala hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut wala ada rasa sedih. Takut terhadap apa setelah mati, kejadian yang akan terjadi setelah dia mati. Itu nggak bakal Allah kasih rasa takut. Seperti itulah orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, tidak menyebut-nyebut yang dia keluarkan, tidak menyakiti orang yang menerima dari yang dia keluarkan. Bagi mereka tidak ada rasa takut setelah kematian, walahum yahzanun, atau sedih terhadap yang ditinggal. Apa setelah kematian? Mungkar wa nakir, pertanyaan yang menakutkan, azab kubur, ya, belum lagi nanti di mahsyar, belum lagi indas siratal mustaqim, belum lagi di situ ada neraka yang udah Allah persiapkan. Tidak ada rasa takut. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada yang sedih bagi mereka itu, tidak dikenalkan sedih sama Allah. Yang ditinggal anaknya gimana, harta yang tersisa dari yang ditinggal bagaimana, istri keluarganya bagaimana. Tidak ada rasa sedih. Semua dihandle sama Allah. Allah yang jaga, Allah yang mengatur, Allah yang menjadi wakil untuk mereka, memuliakan mereka yang ditinggal. Sehingga dia meninggalkan tidak ada yang disedihkan terhadap yang ditinggal. Wala khauf, tidak ada rasa takut untuk menghadapi apa kejadian setelah dia meninggal. Nikmatnya orang seperti itu. Sama seperti orang istiqomah dalam kebaikan atau istiqomah menjauhkan dirinya daripada apa yang dilarang Allah. Allah khaufu alaihim wa lahum yahzanun wa absyiru bil jannati allati, semua surga dikasih kabar sama Allah dapat. Yang dijanjikan sama Allah terhadap surga sudah membuat dia senang terlebih dahulu, bahagia nih orang. Inilah kemuliaan daripada sifat dermawan. Jadi kalau Allah beri kelebihan rizki, harta banyak untuk kita, maka jadilah kita orang yang dermawan, sakhiyun. Kalau tidak banyak rizki dan harta, maka jadilah kamu hamba yang mempunyai sifat qanaah, merasa cukup. Ini contoh sudah dikasihkan semua, bahkan daripada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat duit banyak, besok langsung selesai yang didapatkan semua, bukannya tersisa, tidak, semua, sampai untuk diri sendiri makan lupa, diingatkan sama pembantunya, tapi sudah habis, sudah diinfakkan semua, sudah disedekahkan semua di jalan Allah. Coba kau ingatkan, kalau kau ingatkan ya mungkin 1 dirham ku belikan daging untuk makan. Allah berikan pemahaman insya Allah. Allah jadikan kita hamba-hamba yang mempunyai 2 sifat mulia ini yang bisa mengangkat derajat kita di sisinya dunia wal akhirah, as-sakhiyun wa husnul adab. Salah satu seorang ulama, Muhammad bin Munkadir, pergi menaikkan ibadah haji sebanyak 33 kali, 33 tahun tiap tahun haji. Seumur hidupnya berhaji 33 tahun. Lalu di haji terakhirnya dia di Arafah berdoa, berkata, Allahumma inni yatahajjajtu 33
Fal awwal li nafsi. Maksudnya haji, ya Allah aku sudah menunaikan ibadah haji sebanyak 33 kali. Haji yang pertama aku jatuhkan untuk diriku, watsani li ummi, watsalitsa li abi. Haji yang kedua aku niatkan untuk ibuku. Yang ketiga hajiku ku niatkan untuk ayahku. Watsalatinal bagi liman la yuqbalu hajjuhum. 30 haji aku niatkan untuk orang yang tidak kau terima hajinya. Berarti 30 orang. Ya, siapapun dari hamba Allah yang puluhan ribu, ratusan ribu yang sampai ke Arafah yang tidak diterima sama Allah hajinya, 30 ini dihadiahkan Muhammad ibn al-Munkadir untuk mereka. Itu dalam doanya. Sifat dermawan enggak itu? 30 haji, 33, satu udah jatuh untuk dia, 2 dia hadiahkan. Oh, ini sedekahnya haji nih untuk ibunya, ketiga untuk bapaknya. Sisa 30 haji itu. 30 tahun itu, 30 haji kan setahun sekali itu. 30 haji yang dia lakukan dihadiahkannya pahalanya supaya diberikan Allah kepada yang haji juga tapi tidak diterima sama Allah. Paham maksudnya? Tidak diterima sama Allah hajinya, ini sebagai gantinya. Kalau diterima sama Allah, ya Allah aku hadiahkan itu haji untuk mereka yang tidak kau terima. Ini sifat dermawan. Ya, sifat dermawan. Dermawan banget, 30 haji dihadiahkan untuk kepada yang tidak diterima Allah hajinya. Apa yang terjadi? Ketika mau beranjak dari Arafah, beliau mendengarkan suara hatif. Hatif itu suara dari langit. Ya ibnu Munkadir. Wahai putra Munkadir, atatasakha alaman khuliqas sakha wal jud. Kau ingin berbuat dermawan terhadap zat yang maha dermawan? Masya Allah. Kau ingin berbuat dermawan, bagus sifat dermawan. Tapi yang kau ingin dermawankan ini adalah yang memiliki sifat dermawan, yang memberikan kamu sifat dermawan, yaitu Allah. Allahu qad aqbala wa yaghfir liman hajja fi Arafah, liman waqafa bi Arafah, qabla ay yakhluqa Arafah bi alfa'am. Allah itu udah menerima orang yang menginjakkan kaki di Arafah, mengampunkan dosa orang yang menginjakkan kaki di Arafah, menerima haji orang yang menginjakkan kaki di Arafah sebelum Arafah itu diciptakan Allah 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun akan datang baru Allah ciptakan tuh Arafah. Tapi orang yang sudah menginjakkan, yang akan menginjakkan udah diampunin sama Allah, udah diterima sama hajinya sama Allah. Ya, dermawannya Allah. Nah, ini Ibnu Munkadir 30 haji mau dihadiahkan untuk orang yang tidak diterima hajinya sama Allah. Padahal 1000 tahun sebelum Arafah diciptakan Allah udah menerima haji orang yang bakal nginjakkan kaki di Arafah. Allah muliakan kita bisa sampai ke tempat tersebut insyaallah. Panjangkan umur, sehat afiat, dimudahkan, dicepatkan untuk kita bisa ke Arafah dan menunaikan kewajiban kita sebagai muslim insyaallah. Allah berikan pemahaman insyaallah untuk kita. Allah jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang baik, perkumpulan yang memuliakan kita, dunia kita dan akhirat kita. Allah terangi cahaya hati kita dengan cahayanya insyaallah. Allah jadikan pada diri kita kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk orang-orang yang menjadi pilihan. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Nas'aluka Allahumma al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Ya muhawwil al-ahwal hawwil halan wa halal muslimin lahsan hal afina min hal dhalal fil ahl juhal. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadla wa ihsana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur